Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 dari kelas kelas D, kelas Brau yang beranggotakan Pak Agus, kemudian ada Ibu Nur Hayati, Bu Siti, dan saya sendiri Ibu Nurdiansari. Hari ini kami akan berdiskusi tentang kegiatan kewirausahaan yang telah kami lakukan yang bertempat di TK Sauda Cendikia. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu secara tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk langsung aja lah ya gitu ya, langsung aja kita mau dengar ceritanya langsung bagaimana kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di TK. Ini suatu hal yang pasti sangat menarik karena kegiatan berwirausaha dimulai oleh anak-anak yang kita ketahui bahwa masih kecil-kecil banget, bahkan banyak nih yang masih belum ngerti tentang uang, seperti itu. Ya mungkin saya persilakan kepada Ibu Nur Hayati selaku guru di TK Sauda Cendikia yang akan mempresentasikan kegiatan kewirausahaan di TK-nya. Silakan Ibu Nur. Oke, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita akan saksikan bersama tentang video kewirausahaan di tahap pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman, untuk diketahui, jadi kemarin kita bersama guru-guru lain mencoba untuk berwirausaha dalam konsep temanya yaitu mini bazar. Jadi di sini anak-anak mempraktekkan menjadi seorang wirausaha. Mereka memproduksi makanannya sendiri bersama orang tuanya, kemudian mereka menjual produknya yang mereka sudah buat. Jadi nanti teman-teman dari kelas-kelas lain, jadi mereka saling berinteraksi menjadi seorang penjual dan teman-teman yang lain menjadi seorang pembeli. Mungkin biar lebih jelas bisa kita saksikan bersama ya videonya teman-teman ya. Monggo Bu Sari bisa sambil kita putar, jadi biar kita bisa lihat secara langsung lah gimana proses pembelajarannya. Ada suaranya kah Bu? Jadi suaranya ada. Videonya mana? Ya, muter. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, muter. Oke. Jadi ini kegiatan pembukaan Bu ya. Betul, ini pembukaan. Jadi di awal kita beri salam dulu gitu ya. Jadi salam pembukaan. Dan yel-yel nambah semangat. Iya. Iya, aku di sana. Jadi anak-anak di sini exciting, mereka karena tahu nih hari kita pembelajarannya mau di luar, mereka mau jadi wirausahawati ya. Jadi mereka udah pagi-pagi sudah riwa dengan dandanannya. Jadi mereka itu kemarin sudah membuat topi. Nah, topinya warna oranye. Jadi topinya bikin sendiri ya Bu ya anak-anaknya? Iya, jadi di hari sebelumnya karena temanya sudah akan membuat mini bazar lagi, jadi mereka membuat topiknya masing-masing gitu. Jadi ya begitu ya namanya hari anak-anak original. Jadi mereka membuat sendiri yang ada pesan ke sini, tapi mereka endingnya mereka bangga dengan hasil buatan mereka. Hasil karyanya. Nah, jadi mereka nih di sini kami berdiskusi buat. Nah. Oke, jadi kita ini mau berpraktek menjadi pokoknya saling saut-sautan, ada yang kalah. Jadi nanti teman-teman Iya. Anak-anak SD aja ini kalau sudah mau ngadain proyek rame, apalagi dengan anak yang usia ini pastinya lebih seru.
coba. Nah, ini triknya itu ya ada angka-angkanya semua di dalam. Jadi sesuai dengan harga yang mereka jual. Jadi itu ada angka 2000 berarti nanti produknya berarti harganya 2000. Jadi nanti di situ anak udah nggak ini lagi, rempong lagi buat kasih tahu berapa harganya kayak gitu. Jadi mereka juga mengenal angka di situ. Sekaligus mereka menyamakan sama yang ada di mata uang itu. Ya kan di uangnya ini angka berapa 2000 berarti uangnya juga 2000 kayak gitu. Jadi sebelumnya kelas lain ini sudah dibekalkan uang oleh ibunya, jadi maksimal mereka membawa sendiri. Biar bisa Berarti secara tidak langsung seperti di minimarket seperti ya, sudah ada harganya terpampang, jadi pembeli tinggal melihat gitu ya. Jadi mereka akan menyesuaikan dompetnya masing-masing, mana yang harganya 2000, mana yang harganya nggak boleh berbohong, harus jujur, harus apa? Jujur dan Jadi ini penanaman karakter. Jadi apa sih yang mereka harus lakukan ketika menjadi seorang penjual? Kayak gitu. Jadi sikap positif apa yang mereka harus ingat gitu. Di sini mereka ceritanya masih simulasi ya, bagaimana mereka dan ketika penjualan mereka akan mempromosikan dagangannya seperti apa. Tidak boleh malah-malah dan tidak boleh marah-marah. Ya, Harus sabar ketika berjualan. iya. Nah, Jadi sudah ada sudah tiga mulai siap-siap. ya, jujur, ya kan, rajin, ya kan, kemudian juga harus sabar, Iya. Sabar. tiga karakter. Iya. Nah, Mereka udah sampai di tahap ini. Tahap apa ini, Yun? transaksi ya, transaksi jual beli ya. Lagi transaksi jual beli. Iya. Eh, Jadi mereka pun tanggung jawab sama produknya. Jadi maksudnya mereka bertanggung jawab sama dagangannya sendiri. Jadi nanti kalau dia beli tadi dia langsung ke diri sendiri, tidak melalui kartu lagi. Nah, ini sudah ditentukan. Apakah sebelumnya sudah ditentukan rentang harga setiap dagangan atau tidak? Iya sudah. Jadi mereka sudah sudah dihitung kira-kira harganya berapa dan sudah ditempel. Gitu. Jadi sambil, nah kalau yang dipelajari juga kan di sebelahnya tadi ada guru yang membantu untuk menghitung kembalian. Nah, jadi misalkan 10.000 dikurang 2.000 berarti kembaliannya berapa? Apa? Kemana jalannya? Habis. Nah terus itu juga ada cerita-cerita setelah kegiatan respon dari orang tua ketika anak-anak pulang kayak gitu. Ternyata mereka memang sampai pulang senang sekali gitu. Ada yang teriak ada habis, terus juga mereka juga apa namanya mau mengulangi lagi gitu event ini kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada kata apa menyerah lah gitu ya, nggak putus asa, malah mereka semangat. Ternyata jadi seperti ini tuh menyenangkan gitu. Jadi wirausaha itu menyenangkan gitu. Apalagi kan kalau untuk anak kecil nih jualan dapat ini dapat uang gitu kan. Merasa nih, aku sudah bisa menghasilkan uang seperti itu. Iya, jadi mereka mau beli apa aja nih dengan uang ini, mereka udah angan-angannya tinggi sekali kayak gitu. Baik, itu aja teman-teman dari dari video yang ditampilkan tadi. Jadi kita mulai aja berdiskusi ringan. Pak Agus? Pak Agus bagaimana? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, ada tambahan? Yang mau saya Boleh. yang jadi ini apa dalam bayangan saya, karena kita tahu sendiri kan kadang-kadang orang tua ini ada yang full mensupport, tapi ada juga yang kadang-kadang setengah-setengah. Nah, bagaimana kita mengajak para orang tua murid ini
bisa mensupport sepenuhnya dengan kegiatan yang dilakukan nih. Oh iya, jadi kalau kemarin itu Pak, ya alhamdulillahnya kemarin kan kami memilih kelas Matahari 1 nih untuk menjadi role modelnya untuk memulai. Nah kebetulan di sekolah saya belum pernah tuh mengadakan mini bazar itu. Jadi ya sudah deh kita inikan, ternyata pas di-share ke wali murid Pak, alhamdulillah mereka full support tadi. Jadi mereka malah nanti kan ternyata ini momen yang mereka gitu. Terus kami kasih konsep bahwa temanya ini tema buah-buahan. Jadi mereka menjual produknya tidak jauh dari tema buah tadi gitu. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di rumah, misalnya itu Pak yang ringan aja ikut gitu. Jadi apa ya mereka ikut ambil gitu loh. Jadi malah mereka selain anaknya heboh, orang tua juga ikutan heboh gitu. Yang penting ada pemberitahuan itu tahu bahwa ini tuh namanya berwirausaha untuk jadi ini apa sih kelebihannya, apa sih manfaatnya, itu juga kita jelaskan ke anak-anak. Walaupun pasti hanya Bu anak saya ini belum kenal mata uang, anak saya ini nggak kenal belum pernah pegang uang loh Bu, kayak gitu ya. Dengan pembelajaran ini, jadi mereka tahu bahwa oh ini angkanya sekian, oh ini uangnya sekian. Jika membeli sesuatu harus cukup dengan uang sekian, kayak gitu. Jadi mereka belajar untuk memanage uangnya juga gitu. Sekalian di situ belajar pengurangan, penjumlahan dan lain-lain. Jadi ya alhamdulillah jadi dengan kita memberikan edukasi seperti itu ke orang tua, menambah poin plus lagi. Jadi mereka malah tambah oh iya ya gitu. Oke, siap mendukung kayak gitu. Tuh. Jadi intinya kita sosialisasikan ke orang tua bagaimana kita mengedukasikan, saling sharing lah dengan orang tua bagaimana bisa mempercayakan bahwa ini tujuan kita adalah untuk membina jiwa kewirausahaan anak gitu ya. Sedini mungkin gitu ya. Iya. Betul. Mungkin Bu Nur tantangannya apa ya waktu ngadakan kegiatan kewirausahaan, apalagi ini anak usia dini, tantangannya apa ya? Ya tantangannya mereka kalau anak-anak itu nggak sabar Bun, jadi belum ibaratnya belum apa-apa udah mau menjualkan produknya kayak gitu, padahal belum waktunya kayak gitu. Jadi iya paling gitu. Terus juga kendalanya ya tadi kalau misalkan uangnya besar, janganlah besar 5.000 aja. Ketika produknya harganya 1.000, nah, dia harus mengembalikan 4.000 kayak gitu. Jadi mereka agak kesulitan itu, tapi karena ada guru pendamping ya, guru lain jadi bisa sambil dibantu. Karena kan memang prosesnya cepat jual beli itu ya Bu, namanya pembeli juga. Lain kan ada 4 kelas tuh. Kelas pertama keluar duduk. Wah, dengan beli cacet. Nah, pun mereka mau balikan ya seadanya, buru kurang 2.000. Oh iya, yang penting diingat dulu gitu. Gurunya juga kadang mencari uang recehnya di mana. Pokoknya, belum nanti kelas yang ini belum selesai, masih ada yang beli kelas lainnya datang. Begitu. Ya Allah, ya. Semangat lah ibaratnya kegiatan ini punya efek yang luar biasa buat anak-anak, jadi mereka nggak akut lagi ibaratnya ke depannya lebih percaya diri lagi kayak gitu. Dan ini juga kelas lain juga udah bertanya-tanya terus kapan aku yang jadi seorang penjualnya. Artinya alhamdulillahnya ibaratnya memberikan efek baik lah ke anak-anak. Gitu. Menginspirasi kelas lain ya. Betul, bahasa gitu betul Bun. Menginspirasi kelas lain agar lebih yaitu berwirausaha tadi. Kecil-kecil dah berawit katanya tadi itu. Iya. Bu Nur, itu tadi selain arahan atau acuan bahwa dagangannya itu yang bentuknya sederhana, ada nggak istilahnya acuan khusus ke orang tua apa saja yang didagangkan? Apakah harus makanan sehat atau bentuk makanan yang bagaimana gitu yang bisa dimakan untuk anak-anak usia PAUD?
Betul, iya Bun. Intinya makanannya yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya lah ya, yang pasti diusahakan yang tadi tidak jauh dari konsep buah. Jadi mereka itu membuat puding ya rasa buah kayak gitu kan, terus membuat sate apa puding sate jelly kayak gitu kan. Sate jelly mereka pun jelinya diisi buah segar. Terus apalagi yang kemarin produknya ya, terus membuat pisang coklat, pisang nugget, terus bikin es kulkul Bun. Yang paling laris es kulkul panas kan ya, apalagi tambah dengan rasa coklat yang menggiurkan. Gurunya aja pengen. Terus tambah salad buah kayak gitu-gitu Bun. Jadi yang berhubungan dengan buah-buahan. Jadi memang diatur apa diberikan apa namanya? Diberikan batasan lah ibaratnya produk apa yang boleh diolah gitu. Iya. Kalau menurut saya dengan saya melihat tadi videonya Ibu Nur beserta anak-anak didiknya mengenalkan wirausaha. Menurut saya kayaknya kegiatan seperti ini kalau dijadikan agenda tetap ya, mungkin dalam beberapa semester itu, dalam 2 semester itu mungkin diagendakan beberapa kali, itu kayaknya sepertinya bagus. Anak-anak akan sedini mungkin ya mengenal tentang berwirausaha. Bagaimana kalau menurut Bu Sari dan Pak Agus? Iya, kalau menurut saya juga betul sih Bu, itu ya, karena dengan seperti itu akan memunculkan semangat berwirausaha dari kecil seperti itu. Dan nggak sekedar berwirausaha sebenarnya, secara tidak langsung untuk anak-anak usia dini ini mereka mengenal jenis mata uang, kemudian mereka bisa di sini kan dia berbelanja sendiri gitu juga ya Bu ya. Jadi dia bisa menentukan keinginannya sendiri, karena selama ini pasti ketika anak-anak PAUD itu kan masih di bawah pengawasan orang tua, kemudian belajar untuk mengelola uangnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang ada baiknya sebenarnya di sekolah gitu ya, tidak mungkin dari jenjang terendah ya, dari jenjang PAUD itu mengadakan kegiatan kewirausahaan seperti ini untuk melatih jiwa dagangnya setiap anak seperti itu. Mungkin tidak semua orang, setiap anak berpeluang menjadi pembeli, tapi setidaknya dia pernah belajar menjadi seorang penjual seperti itu. Betul. Mungkin gimana Pak Agus? Sepakat. Ya, sepakat. Sangat bagus juga, dan mungkin kalau menurut saya malah lebih bagus lagi, paling tidak itu mungkin dalam 1 tahun itu minimal 2 kali bisa diagendakan. Oh, bisa diagendakan jadi agenda tetap ya Bun ya. Sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa kita untuk mencetak profil pelajar Pancasila tentunya salah satunya adalah jiwa kewirausahaan itu sendiri. Jadi sangat setuju kalau misalkan itu diagendakan gitu, misalkan 1 semester 1 kali. Kalau mungkin karena kalau di sekolah dasar tingkat yang lebih tinggi, baik di sekolah dasar, tingkat SMP, tingkat SMA itu sudah mulai ada sudah mulai banyak yang mengagendakan market day. Iya. Market day ya. Kegiatan seperti itu. Ya, memang diharapkan dengan kegiatan pengenalan seperti ini ya, kita secara tidak langsung kita mengajarkan anak untuk berwirausaha, tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari orang lain, tapi bisa membuka peluang kerja nantinya. Mungkin saat ini mereka belum mengerti gitu kan, tapi nanti saat mereka sudah besar, mereka akan tahu, oh ini dulu saya dilatih seperti ini, kayak gitu ya. Subuh-subuh bangun ya Bu Siti ya, mereka bangun, ibaratnya mempersiapkan dagangannya, di packing, disiapkan, jadi capek ya ternyata menjadi seorang penjual, tapi di endingnya mereka bahagia karena produknya laris kayak gitu. Jadi mereka mendapatkan penghasilan dari situ kayak gitu. Oke. Kalau di TK sendiri Bu disampaikan juga manfaatnya ini, nanti kalian bisa dapat uang itu disampaikan juga ya Bu ya? Iya, disampaikan juga. Jadi ibaratnya kegunaan nanti setelah mereka dapat uangnya itu membuat apa kayak gitu, atau menjadi modal menjual kembali
modal. gitu, Ya. jadi kembali Bu Sari. Jadi ibaratnya diarahkan lah ibaratnya gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Agus, Bu Siti? Ya mungkin ya saya rasa ya itu saja. Mungkin kalau lebih bagusnya memang diprogramkan dalam satu semester itu paling tidak 1 kali untuk kegiatan Rutin sekolah gitu pembelajaran ya. kewirausahaan itu. Iya. Mungkin itu saja mungkin tambahan dari saya. Iya. Makasih Pak Agus. Bu Siti, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya sih sudah cukup ya. Saya melihat bagus kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nur dalam rangka mengenalkan kewirausahaan, ya kan. Kedepannya itu tadi sama seperti Pak Agus, bisa dijadikan agenda tetap, bisa yang diprogramkan dalam setahun 2 kali, sehingga anak-anak lebih mengenal lagi apa itu menjadi pengusaha. Oke, terima kasih Bu Siti. Kemudian dari Bu Nur ada lagi? Cukup aja Bu. Allah, karena memang usia kami baru ya Bu ya, baru berjalan. Mudah ya menjadi kelebihan tersendiri nantinya untuk menjadi program unggulan di sekolah gitu. Itu aja paling Bu Sari. Iya. Mungkin cukup ya Bu Siti, Pak Agus. Iya, iya. Mungkin dari kegiatan ini beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, dari kegiatan kewirausahaan ternyata tidak sekedar berjualan ya, kegiatan kewirausahaan di sekolah bisa menanamkan beberapa karakter kepada anak. Itu ya tadi salah satunya adalah sabar, kemudian jujur, kemudian apa tadi Bu? Tidak sabar, jujur, malas. Tidak malas, kerja keras gitu. Kemudian kita juga memberikan tawaran kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan kegiatan Market Day atau Entrepreneur Kids Day gitu ya. Kalau di sekolah saya namakan Entrepreneur Kids Day Bu. Karena memang di kelas 6 itu ada kegiatan tema kewirausahaan. Jadi saya ambil tema itu. Kalau bisa memang diagendakan rutin gitu. Apalagi di kurikulum Merdeka, kewirausahaan itu memang ada dalam proyeknya seperti itu. Nah, di sini harapannya anak-anak sudah mulai mengenal berwirausaha, di mana berwirausaha ini juga melatih kemandirian anak, gitu ya, secara tidak langsung menjadi bekal buat mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang kedepannya bisa bermanfaat untuk dirinya, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu hasil diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup? Cukup Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Ibu Nur yang sudah mendokumentasikan kegiatannya. Terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini membawakan kebaikan untuk kita semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.